Terima kasih Anda masih bersama News Pagi. Pemirsa, terjaring razia masker di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online mengamuk dan menolak ditindak petugas Satpol PP. Pengemudi berdalih hanya menurunkan maskernya sebentar ketika sedang memberikan penawaran kepada pengunjung Pasar Tanah Abang. Pengemudi taksi online ini terus berdalih dan mencoba kabur saat akan ditindak petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Ya, Pak, tadi masang maskernya itu di leher. Aturan memang. Akhirnya pria ini hanya bisa pasrah menjalani sanksi sosial dari petugas. Saya lagi ngobrol sama tamu, Mbak Ibu mau kemana? Itu tujuan saya, bukan saya nggak pakai masker. Saya buka gitu, baru saya naikin lagi. Tanpa Bapak. Selain pengemudi taksi online, beberapa pengendara angkutan umum kedapatan tidak menggunakan masker. Sanksi sosial menyapu jalan pun harus mereka jalani karena tidak mampu membayar denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo ziarah ke makam orang tuanya di pemakaman Mundu, Karanganyar, Jawa Tengah. Usai berziarah, Presiden membagikan masker dan sembako kepada warga. Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo tiba di pemakaman Mundu, Desa Selokaton, Jawa Tengah. Kegiatan ziarah berlangsung tertutup, hanya diikuti internal keluarga, yaitu kedua putranya Gibran dan Kaisang serta adik perempuannya. Usai ziarah, Presiden membagikan masker dan sembako kepada warga. Seneng nggak, Bu? Seneng nggak? Alhamdulillah. Tadi nunggu lama nggak, Bu? Baru aja habis jemput anak itu ambil tugas sekolah. Sempat lihat Pak Jokowi nggak tadi? Sempat, tapi cuma di dalam mobil. Kebetulan lewat, ada Pak kunjungan Pak. Bukan warga sini? Bukan, saya dari Gemolong. Oh, Gemolong. Pak, ini tadi dikasih apa, Pak? Dikasih masker. Sama Pak Jokowi? Ya. Dapat berapa ini, Pak, tadi, Pak? Dapat dua untuk ibu satu, bapak satu. Seneng nggak, Pak? Dapat? Seneng ya. Yang ngasih pas pampres langsung atau dengan ngantri sempat? Enggak, langsung dikasih. Nggak sampai rebutan ya? Enggak. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik di luar area pemakaman dan di sekitar Terminal Pasar Kalioso, Karanganyar. Dari Karanganyar, Wahyu Hendro, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bogor telah memberlakukan jam malam per hari ini. Dalam sidak, sejumlah kios hingga tempat perbelanjaan ditutup. Makanya saya urus izin, Pak. Makanya saya urus izin, lengkap itu. Saya siap 3 bulan, boleh tanya dia Pak. Salah satu kios yang menjual minuman keras ini disidak dalam pemberlakuan jam malam Kota Bogor. Inspeksi Wali Kota Bogor ini berlangsung di kawasan Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Jawa Barat. Pedagang miras yang tak bisa menunjukkan surat izin usahanya akhirnya terdiam saat petugas menyita seluruh dagangannya dan mengancam menutup tempat usahanya. Selain menyasar kios, petugas juga menyidak salah satu mal di Jalan Pajajaran. Sejumlah tenan diminta menutup tokonya dan sejumlah pengunjung disosialisasikan aturan jam malam. Pemberlakuan jam malam dan pembatasan skala mikro diberlakukan karena status zona merah setelah tingginya jumlah kasus positif COVID-19. Pembatasan jam operasional jam 6 dan pembatasan aktivitas jam 9 adalah untuk menekan atau mengurangi aktivitas di luar yang tidak perlu. Tetapi bagi warga yang masih bekerja, pulang, mencari nafkah, ya itu tidak apa-apa. Ya, tapi kita ingin agar semua tahu situasinya tidak aman. Ya, COVID ini lonjakannya cepat ya, dan sangat tajam. Jam malam dimulai pukul 9 tetapi inspeksi dimulai sejak pukul 6 sore. Terdata kasus positif COVID-19 di Kota Bogor kini menyasar perumahan, perkantoran, serta tempat yang dapat menimbulkan kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, penambahan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi. Dengan bertambahnya 3.308 pasien, total jumlah pasien positif di Indonesia menjadi 169.195 orang.
Hari ini penambahan jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 3.308 orang, sehingga total pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 169.195 orang. Penambahan pasien hari ini merupakan jumlah tertinggi sejak kasus COVID-19 diumumkan di Indonesia. Sementara total pasien sembuh berjumlah 122.802 orang dan pasien meninggal dunia berjumlah 7.261 orang. Pada tanggal 25 Agustus, jumlah pasien kasus COVID-19 mencapai 2.447. Sementara 26 Agustus sebanyak 2.306 kasus. Sementara itu pada 27 Agustus 2020, total penderita mencapai 2.719 pasien. Kemudian 28 Agustus sebanyak 3.003 orang menderita positif COVID-19. Dan 29 Agustus mencapai 3.308 positif COVID-19. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz memimpin rapat internal virtual dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua. Dalam paparannya diungkap angka kesembuhan di Provinsi Papua mencapai 85%. Setelah sempat masuk dalam 8 provinsi prioritas yang mengalami lonjakan kasus positif COVID-19, dalam beberapa hari terakhir Papua mencatat rekor kesembuhan tinggi mencapai 85%. Hal ini disampaikan dalam rapat internal virtual yang digelar oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dengan pejabat daerah Provinsi Papua di VIP Room Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Marsikal TNI Hadi Cahyanto menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat Papua, lantaran masih banyak masyarakat Papua yang rentan dengan penyakit penyerta. Tantangan berikutnya adalah bahwa seperti dilaporkan Bapak tadi, bahwa Provinsi Papua ini juga masih ada penyakit penyerta, diantaranya adalah HIV, malaria, jantung, dan diabetes. Termasuk saya sampaikan bahwa TBC itu Indonesia menduduki peringkat ketiga. Dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, baik Kapolri maupun Panglima TNI meminta aparat agar terapkan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jayapura, Papua, tim iNews melaporkan. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit M. Jamil Padang mengikuti tes swab untuk mencegah penyebaran virus corona. Tes dilakukan usai ditemukan 24 pekerja rumah sakit yang dinyatakan positif corona. Ratusan tenaga kerja yang terdiri dari dokter, perawat hingga pegawai Rumah Sakit M. Jamil Padang menjalani tes swab pada Sabtu siang. Satu persatu tenaga kesehatan didata dan diperiksa petugas dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Pemeriksaan ini dilakukan setelah pihak Rumah Sakit M. Jamil mendeteksi 24 orang terdiri dari dokter dan perawat terpapar virus corona. Hingga Sabtu 29 Agustus 2020, Rumah Sakit M. Jamil Padang telah memeriksa 1.000 tenaga kesehatan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Rencana pimpinan yang akan diperiksa tes swab keseluruhan tenaga kesehatan kita yang lebih kurang 3.500 yang hospitalia yang ada di M. Jamil, terdiri dari 2.500 karyawan dan lebih kurang 1.000 orang yang berpraktek di M. Jamil Padang. Data dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, 24 tenaga kesehatan yang positif corona, 16 diantaranya kini melakukan isolasi mandiri. Sementara 8 lainnya menjalani perawatan di rumah sakit karena memiliki penyakit penyerta. Meski terdapat kasus positif terhadap tenaga kesehatan, namun pelayanan Rumah Sakit M. Jamil Padang masih berjalan normal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mana kini sejak Padang tu lah, cari jalan so.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Ya, bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Musyawarah daerah Partai Golkar di Kota Manado diwarnai kericuhan. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.